Belum masuk ke materinya, apa sih itu demokrasi? Nah, demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemenang kekuasaan tertinggi. Dalam demokratis, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui pemilihan umum, musyawarah, maupun kebebasan menyampaikan pendapat. Di Indonesia, demokrasi bukan hanya pilihan sistem pemerintah, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia telah melalui berbagai fase, mulai dari fase demokrasi parlementer, demokrasi terpemimpin, hingga demokrasi Pancasila dan reformasi. Setiap periode mencerminkan dinamik politik yang membentuk karakter demokrasi Indonesia sehingga saat ini. Meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara demokratis terbesar di dunia, tantangan dalam penerapan demokrasi masih sering terjadi, seperti politik uang, rendahnya partisipasi masyarakat, dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, bagi masyarakat khususnya generasi muda untuk memahami demokrasi secara utuh, baik dari sisi konsep, nilai, maupun pelaksanaannya. Pemahaman ini dapat menjadi bekal dalam menjaga serta meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kedaulatan rakyat. Nah, terus selanjutnya kita masuk di poin pentingnya. Poin pertama yaitu pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti dari kekuasaan. Jika digabung, demokrasi memiliki arti sebagai rakyat kekuasaan. Secara umum, demokrasi dapat diartikan sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat. Dalam konteks pemerintahan, demokrasi memberi hak dan kebebasan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik secara langsung maupun perwakilan. Nah, adapun pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama ada Joseph A. Schumpeter. Menurut Joseph, demokrasi adalah sebuah perencanaan institusi nasional yang mencapai keputusan politik, yang dimana beberapa individu mendapatkan kekuasaan dalam memutuskan perjuangan yang kompetitif berdasarkan suara dari rakyat. Yang kedua, menurut Sidney Howe, demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang dimana keputusan pada suatu pemerintahan berasal dari rakyat secara bebas. Nah, yang ketiga menurut Philip C. Schmitter, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dimana pihak pemerintahnya dimintai tanggung jawab atas beberapa tindakan dari mereka yang ada di wilayah publik oleh warga negara. Nah, itulah tadi pengertian dari demokrasi. Nah, adapun poin yang kedua dari demokrasi yaitu bentuk-bentuk demokrasi. Demokrasi memiliki berbagai bentuk, termasuk demokrasi langsung, tidak langsung, formal, material, dan gabungan yang diterapkan di berbagai negara dengan karakteristik dan sistem pemerintahan yang berbeda. Nah, yang pertama itu berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi langsung. Demokrasi langsung artinya rakyat berpartisipasi secara langsung dalam menyalurkan kekuasaan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi. Dalam demokrasi langsung bisa dilakukan dengan musyawarah langsung dengan rakyat mengenai kebijakan dan hukum yang diberlakukan dalam komunitas. B. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung berarti penyaluran kekuasaan dalam sebuah pemerintahan secara tidak langsung, yang berarti rakyat memilih perwakilan bagian yang bisa melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan rakyat tersebut.
Salah satu contoh paling umum dari demokrasi tidak langsung adalah bagaimana masyarakat memilih anggota DPR atau DPRD di daerah dan di Indonesia sebagai perwakilan bagi suara yang inspirasi yang tidak bisa disampaikan secara langsung. Yang kedua, berdasarkan pendekatan. Demokrasi formal. Demokrasi formal adalah suatu bentuk demokrasi yang menjunjung persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Demokrasi formal hanya memperhatikan produser dan mekanisme pemerintah yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi tanpa mempertimbangkan substansi dan hasilnya. B. Demokrasi material. Demokrasi material merupakan konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan perhatian khusus terhadap aspek-aspek ekonomi dan sosial. Dalam demokrasi ini, hak-hak ekonomi dan sosial menjadi prioritas, sedangkan dalam bidang politik seringkali kurang diperhatikan atau bahkan diabaikan. Hal ini berarti bahwa dalam praktiknya demokrasi material berusaha untuk menciptakan kesetaraan dalam hak akses terhadap sumber daya dan kesepakatan ekonomi bagi seluruh warga negara. C. Demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan adalah sistem pemerintahan yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk reformasi dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Dalam perjalanan demokrasi ini, lebih fokus membuat kebijakan dalam negara dengan menghubungkan antara kebijakan ekonomi, politik, dan agama menjadi suatu kesatuan yang utuh. Yang ketiga, berdasarkan sistem pemerintahan. Demokrasi presidensial. Dalam demokrasi presidensial, rakyat bisa memilih presiden dan wakil presiden sebagai pelaksanaan tinggi bidang eksekutif yang melaksanakan hukum dan undang-undang, serta bersama dengan legislatif menciptakan undang-undang dan anggaran kebutuhan negara. Maka demokrasi presidensial merupakan salah satu hal yang krusial bagi sebuah negara dan rakyat untuk menentukan masa depan negara. B. Demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer juga mempunyai sistem yang identik dengan demokrasi presiden. Artinya, rakyat memiliki kekuasaan untuk menyampaikan aspirasi melalui parlementer atau DPR. Anggota DPR mewakili berbagai daerah yang memiliki aspirasi yang bervariasi. Oleh karena itu, demokrasi parlementer merupakan salah satu bentuk demokrasi yang paling pasar dalam pengaplikasiannya. Adapun bentuk-bentuk demokrasi yang ada di Indonesia. Yang pertama itu demokrasi Pancasila, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, demokrasi liberal, menjamin kebebasan berpendapat dan berorganisasi, memberikan ruang bagi partai politik dan masyarakat sipil. Dan yang terakhir yaitu demokrasi terpemimpin, menggabungkan elemen demokrasi dan otoritarisme di mana pemerintah memiliki peran sentral dalam mengambil keputusan. Adapun poin ketiga yaitu nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi secara umum berkait erat dengan konsep dan karakteristik sistem pemerintahan demokrasi itu. Misalnya, menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM, menyelenggarakan peradilan yang adil dan jujur, serta menggunakan sistem pemilihan umum untuk memiliki kepala negara. Menurut pendapat ahli yaitu Henry B. Mayo yang dikutip oleh Subagdi pada tahun 2009, terdapat beberapa nilai-nilai demokrasi yang harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Nah, yang pertama itu menyelesaikan pertentangan secara damai. Dalam sistem berdemokrasi, segala pertentangan atau perselisihan hendaknya diselesaikan dengan cara damai. Caranya bisa melakukan pendekatan kekeluargaan. Jika tidak, bisa juga dengan jalur hukum melalui lembaga negara-negara yang dimiliki oleh wewenang. Yang kedua, menjamin adanya perubahan. Negara demokrasi juga menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
nilai yang sangat penting untuk menghadapi tantangan perubahan zaman, sehingga masyarakat dan negara harus terus berubah mengikuti perkembangan. Yang ketiga, menyelenggarakan pemimpin secara teratur. Maksud dari nilai ini adalah adanya pergantian pemimpin secara teratur dan berkala dalam negara demokrasi. Diadakan pemilihan umum untuk memilih kepala negara atau presiden, hingga kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung, bebas, adil, dan jujur. Nah, yang keempat, membatasi penggunaan kekerasan sampai batas minimal. Nilai-nilai demokrasi selanjutnya adalah membatasi penggunaan kekerasan sampai hal minimal. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan kondisi dan situasi yang aman dan kondusif. Aparat negara harus meminimalisir penggunaan kekerasan, kecuali jika sudah terpaksa dan tidak ada jalan lain. Yang kelima, mengakui perbedaan pendapat di masyarakat. Dalam sistem demokrasi, pemerintah harus mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman pendapatan masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat. Perbedaan dapat merupakan hal yang biasa, bahkan bagus bagi kondisi negara yang bebas dan demokratis. Dan yang terakhir itu menjamin tegaknya keadilan. Keadilan menjadi elemen penting dalam sebuah negara demokrasi. Hal ini sesuai dengan salah satu ciri-ciri negara demokrasi, yaitu semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Pemerintah harus mampu menjamin tegaknya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itulah tadi nilai-nilai dari demokrasi. Adapun poin keempat, yaitu macam-macam demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia. Demokrasi diterapkan di berbagai negara, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menemukan solusi dari masalah yang terjadi. Setiap negara menggunakan jenis demokrasi yang berbeda-beda. Nah, di negara Indonesia menggunakan beberapa demokrasi sejak kemerdekaannya. Yang pertama, demokrasi parlementer. Parlementer berlaku mulai fase awal kemerdekaan Indonesia, yaitu 1945 hingga tahun 1959. Undang-Undang Dasar Negara 1949 dan 1950 mendukung pemberlakuan demokrasi parlementer. Nah, ciri-ciri demokrasi parlementer adalah yaitu yang pertama, kekuasaan legislatif dan di atas eksekutif. Yang kedua, materi atau kabinet bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, DPR dapat menjatuhkan kabinet. Yang keempat, presiden hanya sebagai lamban di kepala negara. Yang kelima, kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri. Yang keenam, ada banyak partai yang berkembang. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan dengan berdasarkan suara mayoritas. Lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlemen ketika badan eksekutif punya tanggung jawab politik. Fragmentasi partai-partai politik usai kabinet pada masa jarang bertahan lama. Hal ini menyebabkan koalisasi partai muda pecah sehingga kondisi politik nasional menjadi tidak stabil, sehingga demokrasi parlementer harus diganti. Nah, yang kedua, demokrasi terpemimpin. Menurut sejarah, demokrasi terpemimpin ini diterapkan di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Sistem demokrasi terpemimpin diawali sejak dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dekret ini dianggap menandai kekuasaan Presiden Soekarno yang hampir tidak terbatas dan pemutusan kekuasaan. Pada saat itu, Presiden Insinyur Soekarno mengganti sistem pemerintahan demokrasi liberal menjadi demokrasi terpemimpin. Dalam pandangan Soekarno, demokrasi terpemimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Namun dalam penerapannya, kekuasaan presiden menjadi lebih besar dan mengarah pada perilaku yang otoriter. Pada pelaksanaannya,
Demokrasi terpimpin lebih cenderung berpusat pada kekuasaan presiden sebagai pemimpin besar revolusi. Hal ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap nilai demokrasi karena adanya kekuasaan pemimpin yang terpusat. Oleh sebab itu, demokrasi terpimpin harus segera diganti dengan demokrasi Pancasila. Yang ketiga, demokrasi Pancasila Orde Baru. Demokrasi Pancasila dipopulerkan pada masa kepemimpinan Soeharto 1966 sampai 1998. Sedangkan pelaksanaan demokrasi Pancasila di era Orde Baru yaitu setelah terbitnya Surat Perintah 11 Maret Super Samar pada tahun 1966. Pada pelaksanaan demokrasi Pancasila di era Orde Baru, presiden dapat terus menjabat, sementara wakil presiden dapat diganti. Pada masa Orde Baru, kebebasan pers atau penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio dibatasi. Berbagai sumber kabar dan majalah yang menyinggung bisnis dan kasus penyelenggaraan hukum diberedal atau dicabut peredarannya. Dengan adanya kekurangan tersebut, demokrasi Pancasila yang berlaku pada masa Orde Baru mulai diganti dan diperbaiki pelaksanaannya pada masa reformasi. Dan yang keempat, demokrasi Pancasila reformasi. Demokrasi Pancasila yang dilaksanakan pada masa reformasi berbeda dengan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru karena adanya perbaikan di era reformasi pada zaman kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Pemilu mulai berlaku dengan demokratis. Jika sebelumnya rotasi terbaik banyak praktis nepotisme, pelaksanaan demokrasi Pancasila era reformasi membuka kesempatan semua orang untuk menggunakan hak politiknya. Pada tahun 2004, rakyat memiliki kebebasan untuk memilih presiden, wakil presiden, dan wakil legislatif setahun berikutnya. Pada tahun 2005, rakyat juga mempunyai hak untuk memilih kepala daerah dengan berlandaskan prinsip pemilu. Nah, itulah tadi penjelasan penting dari materi keempat. Adapun yang kelima, yaitu perkembangan paham demokrasi. Perkembangan demokrasi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, dimulai dari masa penjajahan hingga era reformasi. Sejak awal abad ke-20, ide-ide demokrasi mulai masuk ke Indonesia, terutama dari pendidikan dan pemikiran yang diadopsi oleh generasi muda yang belajar di Eropa. Nah, berikut adalah gambaran mengenai asal mula dan perkembangan demokrasi yang di Indonesia. Yang pertama, awal mula masuknya ide demokrasi. Pada awal abad ke-20, Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda. Namun, pemikiran demokrasi modern dari barat mulai diperkenalkan, terutama mulai dari pendidikan yang diterima oleh anak-anak muda Indonesia. Generasi ini mulai mengorganisir gerakan kemerdekaan dan menyebarkan gagasan tentang pentingnya kedaulatan rakyat dan pemerintah yang demokratis. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menjadi titik awal bagi penerapan sistem demokrasi di Indonesia. Yang kedua, perkembangan demokrasi pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer dari tahun 1945 hingga 1959. Pada masa ini, pemilihan umum pertama diadakan pada tahun 1955 yang diikuti oleh dari 30 partai politik. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang menandai transit ke demokrasi terpimpin. Dalam sistem ini, kekuasaan politik terus terpusat pada presiden dan kontrol pemerintah terhadap aspek kehidupan sosial dan politik semakin ketat. Meskipun ada upaya untuk menciptakan stabilitas, sistem ini cenderung otoriter menghadapi banyak kritik. Yang ketiga, era demokrasi Pancasila. Setelah periode demokrasi terpimpin, Indonesia memasuki era demokrasi Pancasila yang dimulai pada tahun 1966. Sistem ini berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang bertujuan untuk menciptakan pemerintah yang adil dan beradab.
Dan yang keempat, reformasi dan demokrasi kontemporer. Memasuki akhir 1990-an, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan politik yang memicu pada gerakan reformasi pada tahun 1998. Soeharto mengundurkan diri, membuka jalan bagi transisi menuju demokrasi yang lebih terbuka. Demokrasi Indonesia kini terus berkembang dengan penekanan pada pentingnya partisipasi masyarakat, kebebasan berpendapat dan perlindungan hak asasi manusia. Itulah tadi poin penting dari materi yang kelima. Poin yang keenam yaitu implementasi demokrasi. Implementasi demokrasi adalah pelaksanaan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan nyata, baik dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sejak masa reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam menerapkan sistem demokrasi. Beberapa bentuk implementasi demokrasi yang paling nyata dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan umum yang demokratis. Pemilu merupakan wujud nyata dari demokrasi di mana rakyat berdaulat untuk menentukan siapa yang akan pemimpin dan mewakili mereka. Pada tahun 2004, Indonesia menerapkan pemilu langsung untuk memilih presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta kepala daerah. Yang kedua, kebebasan berpendapat dan berkumpul. Implementasi demokrasi juga ditunjukkan untuk adanya kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa, diskusi publik, media sosial, dan media massa. Pemerintah tidak boleh membungkam suara rakyat selama disampaikan secara damai dan secara hukum. Ini menjadi indikator paling penting dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara. Yang ketiga, peran dan fungsi lembaga legislatif. DPR dan DPRD berfungsi sebagai wakil rakyat dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam proses penyusunan undang-undang dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, lembaga legislatif menjadi bagian dari sistem checks and balance untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat, keterbukaan dan transparansi pemerintah. Pemerintah di era demokrasi dituntut untuk terbuka dalam menyampaikan informasi publik, terutama yang menyangkut kebijakan, anggaran, dan program-program pembangunan. Melalui keterbukaan ini, masyarakat dapat ikut mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008 menjadi landasan hukum bagi masyarakat atas informasi. Yang kelima, kebebasan pers. Pers yang bebas dan langsung bertanggung jawab merupakan pilar penting demokrasi di Indonesia. Kebebasan pers dilindungi oleh undang-undang. Media berfungsi sebagai alat kontrol dan menyuarakan kepentingan publik serta memberikan informasi secara objektif. Nah, yang keenam, kehadiran lembaga penegak hukum dan pengawasan. Implementasi demokrasi juga ditunjukkan melalui adanya lembaga penegak hukum dan pengawasan yang independen seperti lembaga penegak hukum dan pengawasan. Implementasi demokrasi juga ditunjukkan melalui adanya lembaga penegak hukum dan pengawasan yang independen seperti KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberantas praktek korupsi di kalangan pejabat. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu dan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, Bawaslu dan KPU untuk mengatur dan menguasai proses pemilu agar adil dan jujur. Nah, poin yang ketujuh, pendidikan politik dan partisipasi masyarakat. Kesimpulan dari materi ini adalah
Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dalam proses politik. Dalam konteks Indonesia, demokrasi tidak hanya menjadi sistem pemerintahan, tetapi juga bagian dari jati diri bangsa yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, kebebasan berpendapat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan partisipasi rakyat sangat penting untuk dijaga dan diimplementasikan secara nyata, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan seperti politik uang, korupsi, dan rendahnya literasi politik. Namun, demokrasi di Indonesia harus terus menunjukkan kemajuan yang positif. Itulah tadi penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.